Mas Nur, apa kabar Mas Nur? Alhamdulillah. Mas Nur, jadi kalau ada orang bilang ini hidup ini nggak selalu mulus gitu Mas Nur ya. Ada kerikil-kerikil, ada tikungan gitu ya, ada tanjakan, ada turunan. Pastilah. Kita bisa menganggap bahwa itu adalah sunatullah gitu ya, memang hukum alamnya seperti itu. Seperti itu. Dan kalau kita lihat fenomena alam itu, pelangi itu kita hanya bisa melihat di atas kepala orang lain maksudnya. Yang kita anggap indah-indah itu ya di atas kepala orang lain gitu. Biasanya memang kalau lihat jauh indah maksudnya. Kayak Fata Morgana itu kan tidak dari jauh kayak air gitu. Nah, artinya sebenarnya bisa dibilang bahwa hidup itu tidak ringan memang ya. Ya, artinya betul. Ada hal-hal yang suatu ketika kita merasa berat gitu ya. Setuju Mas Nadine? Bukan cuma setuju, bahkan itu hadis menjelaskan. Jadi ada hadis bahwa setiap kita itu punya periodik di mana dia akan diberikan cobaan yang luar biasa. Cobaan yang luar biasa. Ya, jadi kadang orang dalam 10 tahun dia dapatkan, ada yang 20 tahun. Pokoknya suatu tragedi yang akan menimpa dirinya seperti itu. Itu terjadi. Hadis, ya? Itu dijelaskan oleh dalam satu hadis gitu. Dan ada ayat juga yang mengatakan bahwa jangan buru-buru mengatakan beriman sebelum kami goncangkan. Gitu ya. Ya. Artinya memang itu suatu sunatullah kalau dibilang. Sunatullah. Dan memang begitulah filosofi dunia. Dunia. Karena dunia ini adalah materi terbatas bergerak. Ya. Jadi kalau kumpulan dari materi terbatas bergerak itu pasti chaos. Ada chaos di sini. Ada chaos, kan? Seperti itu. Dan kalau kita ke konteks individu gitu maksudnya, ketika kita mengalami beban yang sangat sangat berat, kita juga bingung untuk bercerita ke siapa. Nggak selalu kita bisa ada tempat untuk bercerita maksudnya. Ya. Kita butuh pelarian. Ya pelarian itu bisa macam-macam. Ya. Makanya saya selalu menyebutnya itu sebagai pelarian terindah. Pelarian terindah. Ya, jadi, kalau Mas ini pelarian terindahnya dalam bentuk apa nih? Maksudnya begini, setiap dari kita harus menemukan tempat pelarian ketika ada sesuatu gejolak yang terjadi dalam diri. Karena begini, saya selalu yakin tidak semua persoalan itu bisa kita tangani dengan baik ya. Setuju. Itu kita lihat dalam kehidupan gitu kan. Siapapun itu ada suatu hal di mana dia merasakan ketergoncangan dan dia tidak langsung gitu bisa menemukan jalan keluar. Nah, kita menemukan ketergoncangan. Nah, itu yang kita butuhkan adalah bagaimana kita menemukan satu bentuk pelarian terindah. Saya menyebutnya pelarian terindah. Bukan mantan terindah. Kalau mantan terindah itu pasti di rumah. Nah, udah dibawa ijab kabul. Kalau mantan terindah nggak di ijab kabul ya itu lagunya Raisa. Kalau saya pelarian terindah itu dulu nulis catatan harian pas ada zaman sebelum ada media sosial. Iya. Mas setelah ada media sosial ini ya agak sulit untuk menjaga nulis itu masalahnya. Tapi memang secara psikologis dengan kita melakukan pelarian itu kita emosi negatif akan dikeluarkan. Barusan ada kawan yang curhat ya gitu. Dia mengatakan saya selalu terbebani dengan pikiran negatif. Jadi dia selalu hadir pikiran negatif dalam pikiran dia. Nah, saya selalu mengatakan itu tinggal di switch. Jadi dipindahkan. Nah, cara memindahkan itu adalah kita harus bisa mengontrol dua hal ya. Kadang kita mengontrol di dalam. Misalnya begini. Karena gejolak pikiran kan di dalam ya, dalam pikiran kita ya, negatif. Nah, kita harus juga menemukan suatu ruang indah di dalam pikiran juga. Kita harus cepat-cepat ke sana. Nah, kalau di dalam pikiran tidak bisa, nah kita harus keluar. Bisa baca buku, bisa nonton film, bisa apa saja gitu yang sifatnya positif pasti ya. Mau meditasi, yoga dan seterusnya, baca Quran, itu semua adalah tempat-tempat di mana kita switch. Nah, cuma kita paling tahu di mana ruang-ruang kita merasa damai gitu ketika kita ke sana. Dan tiap orang punya tempat pelarian terindah masing-masing ya. Masing-masing. Kalau kita lihat rumah itu maksudnya rumah itu pasti ada tempat sampah dan pasti ada kamar mandi. Nah, itu artinya juga sebenarnya dalam mekanisme kesempurnaan itu dengan ada hal yang kita buang maksudnya. Setuju. Justru kalau tidak ada itunya rumah nggak indah. Kalau dalam sehari kita mohon maaf nih nggak BAB, nggak buang air kecil itu justru nggak normal juga. Nggak normal. Gitu. Makanya itulah hidup ya. Hidup.
hidup itu, nah itulah realitas dunia yang harus kita pahami gitu, dan harus kita terima bahwa memang itu begitulah dunia. Tidak semua yang bisa kita jalani itu mulus dengan baik, pasti ada goncangan, tantangan dan seterusnya. Itu fenomena terjadi pasti seperti itu. Tapi ngomong-ngomong soal pelarian ini Mas Nur, ada juga kawan yang berpendapat bahwa menghidupkan malam gitu ya, menghidupkan malam itu sebenarnya adalah fitrah, adalah kebutuhan orang secara natural gitu ya. Artinya ada yang dengan trek-trekan di jalan raya, ada yang dengan minum-minuman segala macam, karena memang dalam diri orang itu ada ingin pelarian, ingin menghidupkan malam gitu. Nah, agama memfasilitasi dengan sholat tahajud, sholat malam, zikir gitu. Memang tergantung kembali ke orangnya akan memilih yang mana. Iya. Dan itulah artinya di sini satu sisi terkait dengan bagaimana kita melihat itu semua ya. Misalnya ada melihat adalah ketenangan dia ketika menghidupkan malam gitu kan. Nah, ada justru di tempat lain gitu, seperti yang tadi dijelaskan gitu. Nah, artinya dia bersinggungan dengan makna hidup. Gitu kan? Dia bersinggungan dengan makna hidup. Nah, kalau saya secara pribadi ya selama ini karena Rumi selalu mengobati keheningan, kesepian dan sebagainya. Pilihan terindah adalah sastra Rumi. Ya. Karena memang kalau saya boleh sedikit berpendapat nih Mas Nur, Mas Nur kan lebih paham Rumi. Puisi-puisi Rumi ini juga bisa dibilang pelarian kerinduan dia saat guru spiritualnya pergi gitu ya. Dan juga Husamuddin ya, muridnya dia Husamuddin dianggap sebagai kitabnya Husam ya, Mas Nawawi itu. Artinya memang dalam sastra ini ada unsur-unsur transendensi ya maksudnya, ada unsur sublimasi gitu kalau orang psikoanalis, bahwa emosi-emosi negatif ini disalurkan dalam bentuk kata-kata indah. Kata-kata indah. Iya. Dan menurut saya makanya ada di ini ya, ada terapi kata-kata Mas. Terapi kata-kata. Nah, terapi kata-kata ini di Turki ada itu dengan pendekatan Masnawi. Jadi kata-katanya pakai kata-kata Masnawi, kemudian dengan kata-kata itu orang akan diterapi. Terapi itu kata-kata Masnawi. Nah, metodenya adalah metode dia harus bisa menemukan hakikat batin dirinya. Karena begini, ini semua sebenarnya pengalaman Mas. Apa yang terjadi dari kita itu kan pengalaman. Makanya dia harus menemukan pengalamannya, gitu. Kadang kita salah gitu. Kadang kita mengatakan pengetahuan gitu bisa menyembuhkan. Nah, tapi kalau kita masuk dalam pendekatan eksistensialis ya, termasuk Rumi selalu mendekatinya dengan pengalaman. Pengetahuan itu belakangan. Jadi pengalaman dulu. Maksudnya begini, saya harus menemukan pengalaman saya, baik itu pengalaman kalau saya menderita, pengalaman penderitaan saya. Kalau saya bahagia, pengalaman bahagia saya. Nah, dari pengalaman itulah saya akan mencoba mencari makna-makna yang ada di baliknya. Nah, pengetahuan itu akan memberikan satu bentuk cahaya seperti itu Mas dalam diri kita. Tapi langkah awal adalah kalau bahasa eksistensialis itu menemukan pengalaman kita. Makanya eksistensialis selalu mengatakan pengalaman itu mendahului pengetahuan. Iya. Pengalaman mendahului pengetahuan. Walaupun pengalaman yang sama yang menimpa orang yang berbeda bisa jadi maknanya berbeda Mas, tergantung daya tangkap atau daya refleksi dari masing-masing orang ya. Memang, dan disitulah kenapa kita harus memperbanyak input ya, karena begini, karena pengetahuan itu akan memberikan makna ketika pengalaman itu terjadi pada diri kita. Makanya kita harus menambah referensi, baik itu berdiskusi, baca buku dan seterusnya, itu menambah kekuatan kita untuk kemudian bisa memaknai pengalaman apa sebenarnya yang terjadi dalam diri kita. Gitu. Nah, ini agak menarik nih Mas Nur. Di satu sisi Mas Nur bilang bahwa pengalaman itu harus didahulukan kalau dalam eksistensialis ya. Tapi kita tadi juga bilang bahwa kita boleh untuk melakukan pelarian. Nah, padahal kalau kita memeluk kenyataan gitu ya, kita berdialektika dengan pengalaman itu kita nggak perlu melakukan pelarian gitu. Gimana Mas?
tidak paradoks sih, karena begini. Kenapa kita butuh? Kapan kita butuh pelarian? Tepatnya begitu. Kapan kita butuh pelarian? Ketika ada sesuatu yang terjadi dalam diri saya, itu saya tidak bisa tangani dengan baik. Akhirnya memberikan kegelisahan, kan? Kegelisahan. Kalau saya juga biasanya pas datang tagihan dan cicilan. Iya. Nah itu saya langsung tiba-tiba jadi puitis lah. Iya ya. Puitis yang miris lah ini. Iya. Itu pasti seperti itu. Terjadi seperti itu. Jadi kalau persoalan udah nggak bisa ditangani gitu ya, kita boleh melakukan pelarian. Dan kita mesti melihat apa yang cocok untuk kita gitu. Pelarian apa itu sebagai obat pelipur lara sih. Nah, itu. Saya perlu mengatakan demikian karena biar nggak terjadi salah paham nih bahwa pelarian itu bukan sesuatu yang negatif gitu ya. Iya. Maksud dari pelarian itu adalah proses bagaimana emosi-emosi negatif itu kita salurkan secara tepat dan syukur-syukur bisa produktif gitu Mas Nur. Makanya saya sebut pelarian terindah. Pelarian terindah. Harus ada indahnya Mas. Gitu. Betul. Gitu. Karena kadang derita yang kita alami, persoalan yang kita hadapi saat ini itu kita nggak bisa melihat hanya saat ini gitu. Dan di kedepannya bisa jadi ini adalah sumber inspirasi atau justru penguat dari bangunan diri kita gitu Mas Nur. Kalau bahasa Quran hijran jamila. Apa itu? Hijrah yang indah. Hijrah yang indah. Ini langsung dari tadi indah-indah. Karena ada juga psikolog mengatakan bahwa kalau masa muda seseorang itu kurang terhadap persoalan, masa tuanya dia justru akan rapuh gitu Mas. Kalau masa mudanya itu dia sedikit mengalami persoalan, mengalami kegelisahan, mengalami kesulitan hidup, pada saat tuanya dia cenderung akan rapuh Mas. Katanya begitu menurut riset ya. Karena persoalan itu bagaimanapun akan melatih kita untuk menguatkan gitu. Ibarat atlet itu makin banyak dia berlatih gitu ya, otot-ototnya makin terlatih juga Mas. Kecuali begini, dia bisa keluar dari kesulitan-kesulitan itu. Karena begini, intinya kalau saya adalah memaknai tadi Mas. Memaknai. Jadi meskipun misalnya di masa muda dia mendapatkan kesulitan yang luar biasa, tapi semakin kesini dia mendapatkan input-input pengetahuan yang baik, dan kemudian dengan pengetahuan itu dia bisa memaknai apa yang terjadi pada dirinya. Saya kira itu tidak akan membuat dia rapuh justru. Karena kan kalau kita lihat ya, banyak orang yang memang waktu masa muda dia rapuh gitu, tapi justru di masa tua karena dia bisa memaknai apa yang terjadi di belakang sebelumnya, itu kemudian dia menemukan kekuatan yang luar biasa dalam diri. Ini kuncinya pada memaknai. Iya. Kalau saya kuncinya adalah memaknai, karena hidup ini tak lebih dari pemaknaan Mas. Persepsi, pemaknaan, dan menemukan diri kita sih. Apapun yang kita lakukan kembali ke diri kita dan kemudian bisa menemukan diri kita sendiri. Kalau dari berbagai aktivitas pelarian tadi Mas Nur, ini agak spesifik nih Mas Nur. Kalau pelarian terindah Mas Nur apa yang disukai ketika ada persoalan berat itu Mas Nur? Apakah nyanyi di kamar mandi atau zikir atau apa Mas Nur yang biasa? Saya kalau saya dapat banyak pelajaran dari Rumi. Jadi ketika begitu saya selalu mengembalikan bahwa apa yang terjadi pada saya ini adalah pesan Tuhan. Pesan Tuhan. Jadi apapun yang terjadi adalah pesan Tuhan, dan sebab itu saya akan menunggu, dan memang secara emosi harus kita kendalikan. Nah, untuk mengendalikan itu ya kita harus mencari hal-hal yang positif ya. Apakah kembali ke sastra atau berzikir atau sholat, apapun itu adalah hal-hal yang positif yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan emosi. Kalau bahasa Quran kalau nggak salah ya, dan jadikan sholat dan sabar sebagai penolong. Itu berat sih. Kalau bagi saya ya nulis di Twitter. Memang sulit, makanya Quran mendahulukan sabar. Baru sholat. Jadi wasta'inu bis-sabri was-sholat. Bukan sholat dulu, sabar dulu Mas. Dan yang paling sulit itu sabar. Kata Ibn Arabi, semua ini soal kesabaran. Gitu. Ibn Arabi belum bilang. Semua yang kita lakukan ini soal sabar. Tapi kesabaran yang dimaksud di situ, yang gimana Mas? Kadang kan kita sabar itu artinya di apa-apain ya udah kita pasrah aja gitu. Kadang identik seperti itu. Ini makna sabar tentu luas ya. Di sini
ada sabar terhadap musibah, sabar terhadap apa yang terjadi, sabar terhadap kenikmatan, sabar, pokoknya seluruh ruang lingkup sabar itu kemudian kita menjalani satu persatu dengan kesabaran itu. Gitu. Makanya Quran mengajarkan wasta'in bis sabri was. Sabar dulu, Mas. Sabar dulu ya. Sabar dulu. Nah, artinya apa? Ini sama dengan dimensi psikologi sekarang ya. Hal yang pertama yang kita lakukan ketika dia datang adalah ketenangan. Sabar itu ketika kita sabar dia akan berikan ketenangan. Nah, saat tenang baru kita masuk sholat. Kan? Kalau kita sejak awal buru-buru masuk sholat tanpa tenang, nah kita tidak akan menemukan apa-apa itu, karena dalam sholat pun kita tidak menemukan gelisah. Ya? Gelisah. Gitu. Makanya menarik loh, sangat filosofis saya. Iya. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Sabar dulu, Mas. Kalau ini Mas Nur, itu kan apa pelarian yang Mas Nur bilang itu terlalu religius gitu. Kalau bagi yang nggak religius, gimana Mas saran Mas Nur? Kalau saya banyak loh yang ini apa, tidak mesti. Kalau saya sih memaknainya semuanya religius ya. Maksudnya bahkan misalnya kita masuk sastra Rumi itu religius. Orang masuk ke pokoknya kebaikan bagi saya religius. Semua kebaikan. Semua kebaikan religius karena itu bahasa Quran. Wa ma asabaka min hasanatin faminallah. Semua kebaikan dari Tuhan kok. Sehingga apapun bentuk kebaikan itu religius. Misal, kita saja yang memaknai kalau sholat itu religius, berdoa itu religius, kalau olahraga bukan, kan? Karena ada pembedaan gitu. Iya, ada pembedaan gitu. Dan kalau dalam kacamata tauhid itu sebenarnya semua religius. Cuma ya makanya tergantung niat kan. Niat. Kalau kita berniat bagaimana kemudian kita bisa mengendalikan diri kita yang sedang mungkin emosi yang meluap-luap kemudian kita kendalikan gitu karena suatu peristiwa, nah itu saya yakin positif. Selagi dampaknya adalah positif bagi diri kita, ya, bisa dianggap itu adalah religius. Religius. Kita saja yang mengkotak-kotakan kalau religius itu pasti terkait dengan ritual gitu. Kan? Padahal bahasa Quran jelas, wa ma asabaka min hasanatin wa min Allah. Semua kebaikan dari Tuhan. Ini menarik sekali nih Mas Nur. Jadi pelarian terindah ini kalau kita lihat secara psikologis ya, ini suatu hal yang sangat perlu, sangat penting ya kita lakukan, terutama di zaman yang penuh dengan tekanan ya. Betul. Bagi di Jakarta ini kita di jalan udah macet gitu ya. Macet. Orang baik itu di Jakarta bisa berubah jadi orang barbar semua itu ya. Semua pengen saling cepet-cepetan gitu ya. Ini apa namanya, perlu mekanisme pelarian itu Mas Nur, saya kira ya. Iya. Perlu menemukan pelarian dirinya masing-masing. Pelarian terindah ya. Pelarian terindah untuk dirinya masing-masing. Terima kasih Mas Nur ini atas sama-sama Mas Ray. Sharingnya pelarian terindah. Ini kita seringkali menganggap pelarian itu suatu hal yang buruk gitu ya. Ternyata ini menurut Mas Nur ada pelarian terindah, bukan hanya mantan terindah. Terima kasih Mas Nur. Sama-sama Mas Ray.